Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Antika, saya dari Offering B 2019 akan menjelaskan tentang tiket yang A nomor 20. Untuk nomor 20 ini adalah ada 3 muatan. Muatan pertama di titik origin besarnya adalah 5 nanocoulomb. Kemudian Hi2 besarnya 6 nanocoulomb. Kemudian Hi3 besarnya min 3 nanocoulomb. Yang di sini muatannya positif, di sini juga positif, dan yang di sini adalah negatif. Kemudian jarak antara Hi1 dan Hi2 adalah 0,3 meter. Kemudian jarak antara Hi1 dan Hi3 adalah 0,1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada Hi2, kemudian sudut yang terbentuk. Untuk yang diketahui pertama adalah Hi1 sama dengan 5 nanocoulomb, Hi2 6 nanocoulomb, Hi3 sama dengan min 3 nanocoulomb, R1 dan jarak antara Hi1 dan Hi2-nya adalah 0,3 dan jarak antara Hi1 dan Hi3-nya adalah 0,1. Sehingga apabila yang ditanyakan kan di sini, berarti yang dicari adalah di sini. Ini muatannya positif dan ini muatannya juga positif. Yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan arah gaya yang bekerja pada Hi2. Karena ini positif berarti saling tolak menolak. Karena tolak menolak berarti arah gayanya ke sini. Kemudian antara Hi2 dan Hi3 kita bentuk suatu proyeksi seperti ini. Ini jaraknya. Lalu karena ini positif, ini negatif, sehingga tarik-menarik, sehingga di sini. Karena ini di bidang miring, sehingga harus diproyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X. Kemudian nanti dicari R32-nya, atau jarak antara Hi2 dan Hi3. Yang pertama adalah menentukan jarak Hi2 dan Hi3 terlebih dahulu. Dengan cara di sini kan diketahui 0,1 meter, kemudian 0,3 meter. Menggunakan rumus Pythagoras, jadi R32 sama dengan akar R13 kuadrat plus R21 kuadrat. Menghasilkan 0,31 meter. Sehingga di sini jaraknya adalah 0,31 meter. Kemudian untuk yang di sini, ini nanti kan perlu dicari karena untuk menentukan yang sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini alfa, kita misalkan sudutnya alfa. Sehingga sin alfa sama dengan depan per miring. Sin alfa sama dengan 0,1 per 0,31. Sin alfa sama dengan 0,32. Alfa sama dengan antisinus dari 0,32, sehingga alfa sama dengan 19 derajat. Kemudian dicari gaya yang bekerja pada antara F1 dan F2, maksud saya antara Hi1 dan Hi2, sehingga F-nya adalah F12 sama dengan KE Hi1 Hi2 per R12 kuadrat I sebagai vektornya, karena ini di sumbu X, berarti indeksnya adalah I. Vektornya adalah I. KE telah diketahui 9 kali 10 pangkat min 9, Hi1-nya tadi 6 nanocoulomb sama dengan 6 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Kemudian Hi2-nya 5 nanocoulomb, sehingga di sini dijadikan coulomb juga menjadi 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb per R12 kuadrat 0,3 kuadrat, sehingga diperoleh F12 sama dengan 30 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kemudian untuk F32 karena ada 2 tadi, yaitu F32 yang sumbu X dan F32 yang sumbu Y, sehingga F32X sama dengan KE Hi3 Hi2 per R32 kuadrat cos alfa, sehingga menghasilkan F32 yang X sama dengan
min 16,5 kali 10 pangkat min 6i. Kemudian yang F32Y, K Hi3 Hi2 per R32 kuadrat sin alfa. Berarti menghasilkan min 5,4 kali 10 pangkat min 6. Fx-nya, sehingga Fx-nya adalah, karena ada 2 tadi F12 juga di sumbu X dan F32 juga berada di sumbu X, berarti dijumlahkan sehingga menghasilkan Fx sama dengan 13,5 kali 10 pangkat min 6i. Kemudian yang Fy-nya karena cuma ada 1, berarti min 5,4 kali 10 pangkat min 6j. Kemudian untuk gaya totalnya yang bekerja adalah akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat sama dengan 13,5 kali 10 pangkat min 6 kuadrat plus negatif 5,4 kali 10 pangkat min 6 kuadrat. Sehingga menghasilkan 14,5 kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk yang kedua adalah, yang ditanyakan adalah theta. Theta di sini dapat dicari dengan antisinus tan dari Fy per Fx. Sehingga tan min 1 Fy-nya tadi sudah diketahui min 5,4 kali 10 pangkat min 6 per Fx-nya 13,5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga tan min 1 atau tan anti tan min 0,4 didapatkan 22 derajat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.